Halo anak-anak hebat, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita telah sampai di pembelajaran 5. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Gambar ilustrasi itu menunjukkan bahwa Pak Bejo yang meskipun sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tahukah anak-anak mengapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua, namun masih kuat untuk mencangkul? Ya, jawabannya karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam gerak manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang berbagai alat gerak pasif manusia, yaitu tulang. Dan di video kali ini, kita akan belajar otot sebagai alat gerak aktif manusia. Yuk kita belajar sama-sama anak-anak mengenai otot pada manusia. Nah anak-anak, tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Di mana otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Contohnya itu otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah kita diangkat ke atas, maka pada saat itu otot trisep berrelaksasi, kemudian otot bisep berkontraksi. Dan ketika lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, kemudian otot bisep berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menggerakkan badan dan bergerak, sehingga manusia bisa berjalan, berlari, dan memegang sesuatu. Yang kedua, menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, pada peredaran darah, dan pada saluran kemih. Yang ketiga, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot pada manusia. Otot terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ada otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau yang biasa disebut saraf otonom. Ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan kantong kemih. Yang keempat, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dan yang kelima, tidak diperintah otak atau bekerja secara otomatis. Kemudian, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak, yaitu berada di dalam otot rangka. Ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Yang kelima, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang keenam, bentuk panjang dan memiliki banyak sel atau yang disebut multisel. Kemudian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja tanpa henti dan tanpa istirahat, yang berfungsi memompa darah
ke seluruh tubuh, dipengaruhi saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri dari otot jantung: yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang ada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan otot? Yang kedua, sebutkan fungsi otot pada manusia. Yang ketiga, sebutkan macam-macam otot manusia. Yang keempat, apakah fungsi dari otot jantung? Dan yang kelima, jelaskan ciri-ciri dari otot jantung. Nah, kelima tugas itu dikerjakan di rumah ya, dibuat di buku tugas, didiskusikan dengan kakak atau orang tua di rumah. Semangat belajar di segala kondisi, Nana hebat. Sebelum kakak akhiri, semoga bermanfaat ya pembelajaran tadi tentang otot pada manusia. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi anak-anak.